Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Ayuni Budiati, MPPM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi, dan teman-teman semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Patricia Nenggolan dengan NIM 66612000021. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Manajemen Strategi. Adapun yang akan dibahas dalam video ini adalah mengenai analisis manajemen strategi FISIP Untirta. Selanjutnya, komponen-komponen yang akan dibahas diantaranya adalah yang pertama mengenai FISIP Untirta, yang kedua mengenai visi dan misi, yang ketiga tujuan dan sasaran, yang keempat EVAS dan juga IVAS, yang kelima tabel analisis EVAS dan IVAS, dan yang keenam kuadran dan analisisnya. Baiklah, yang pertama mengenai FISIP Untirta. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik adalah salah satu fakultas yang ada di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berdiri pada tahun akademik 2002-2003, yang mendapat legitimasi menjadi bagian dari Untirta yang dengan surat keputusan nomor 124/0/2004 dengan sesuai struktur organisasi dan tata kelola atau SOTK. FISIP Untirta terus berpacu dan berkembang untuk berusaha mensejajarkan diri dengan fakultas yang lebih dulu berdiri dengan mengeluarkan jurus-jurus strategis baik di bidang pendidikan, pengajaran, pengabdian masyarakat, sarana dan prasarana sebagai wujud dari Tridharma perguruan tinggi. Pembahasan selanjutnya mengenai visi dan misi dari FISIP Untirta. FISIP Untirta adalah menjadikan FISIP Untirta menjadi pelopor integrate Smart and Green University yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN pada bidang kajian ilmu sosial dan ilmu politik 2030. Misi FISIP Untirta adalah menyelaraskan proses pendidikan dengan sistem pembelajaran daring Indonesia dan bahan ajar berbasis riset, serta kurikulum berorientasi industri 4.0. Selanjutnya membangun kemitraan strategis dengan institusi nasional dan internasional dalam kegiatan applied research dan publikasi dengan ilmiah, open journal system dan berreputasi pada bidang administrasi publik, ilmu komunikasi, dan ilmu pemerintahan. Selanjutnya menyelenggarakan pengabdian masyarakat sesuai bidang ilmu yang mendorong kemampuan adaptasi dan inovasi tepat modernisasi manajemen pada pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta penunjang pelayanan kemahasiswaan berbasis digital. Selanjutnya, tujuan dan sasaran dari FISIP Untirta. Tujuan FISIP Untirta. Penjabaran tujuan fakultas guna mendukung pencapaian misi-misi di atas antara lain sebagai berikut. A. Tujuan pendidikan. Yang pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas dan berdaya saing unggul, serta berkarakter jujur, adil, wibawa, amanah, religius, dan akuntabel. Yang kedua, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik atau dosen dalam proses belajar mengajar yang bermutu, berkarakter, serta penguasaan dan pemahaman dalam bidang-bidang kajian yang ditekuni. Yang ketiga, menyelenggarakan dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermutu dan berdaya saing. Yang keempat, mendorong terciptanya akademik atmosfer yang berorientasi lokal, nasional, dan internasional, serta orientasi pada berkembangnya kerjasama antara tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. B. Tujuan pendidikan dan publikasi. Yang pertama, meningkatkan budaya meneliti dan menulis bagi dosen dan mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan jumlah riset dosen berskala nasional dan internasional. Yang ketiga, meningkatkan jumlah publikasi dan hak kekayaan intelektual dosen nasional dan internasional. Yang keempat, meningkatkan kualitas riset dosen dan mahasiswa sebagai bahan rujukan bagi pemerintah daerah dan swasta dalam memecahkan persoalan sosial dan politik di masyarakat. Selanjutnya yang C, tujuan pengabdian kepada masyarakat, yaitu menerapkan hasil-hasil riset dosen bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta sebagai upaya memecahkan persoalan kemasyarakatan. Yang kedua, meningkatkan kegiatan akademis yang ditujukan untuk masyarakat luas di luar kampus. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan program studi dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, D. Tujuan kerjasama. Yang pertama, menjalin kemitraan atau kerjasama dalam bidang Tridharma perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain baik skala lokal, nasional, dan internasional. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan industri dalam pengembangan keilmuan
serta upaya pemecahan masalah ke masyarakat di bidang sosial dan politik. Yang ketiga, mengembangkan jaringan kerjasama internasional dengan perguruan tinggi atau program studi di luar negeri yang sudah maju. Yang keempat, membuka jaringan kerjasama nasional dan internasional yang mengarah kepada bidang pengembangan akademik dan penelitian. Selanjutnya mengenai sasaran, yaitu bertambahnya diseminasi hasil riset pada tingkat nasional dan internasional setiap tahunnya. Yang kedua, memberikan kualitas pembelajaran yang terbaik untuk mahasiswa pada saat proses belajar mengajar setiap hari. Yang ketiga, menyelenggarakan program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat paling sedikit sebulan sekali. Pembahasan selanjutnya mengenai EVAS dan IVAS. EVAS yaitu External Strategic Factor Analysis Summary atau analisis faktor strategi eksternal, yakni terdiri dari peluang dan ancaman terhadap perusahaan merupakan suatu alat analisa yang menyajikan kondisi eksternal perusahaan untuk menentukan faktor peluang dan ancaman yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Sedangkan IVAS atau Internal Strategic Factor Analysis Summary disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategis internal tersebut dalam kerangka strength dan weakness organisasi. Di sini terdapat tabel analisis EVAS yang terdiri dari peluang dan ancaman. Peluang diantaranya yaitu teknologi informasi dan komunikasi yang terjamin, memiliki bobot 0,15 dengan rating 4 dengan nilai 0,60. Selanjutnya, peluang selanjutnya adalah letak kampus yang strategis, kemudian memiliki prospek kerja yang luas. Selanjutnya ancaman, persaingan biaya per semester dengan universitas lain di wilayah Banten. Selanjutnya kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan perguruan tinggi. Selanjutnya persaingan kualitas dengan universitas lain di wilayah Banten. Dengan nilai akhir EVAS yaitu 3,84. Tabel selanjutnya adalah tabel analisis IVAS yang terdiri dari kekuatan dan juga kelemahan. Kekuatan diantara adalah Fakultas Fisip Untirta memiliki akreditasi A, kemudian memiliki fasilitas belajar yang memadai. Selanjutnya banyaknya dosen berusia muda yang berpotensi memberikan inovasi. Adapun kelemahannya diantaranya adalah belum memanfaatkan fasilitas dengan baik, masih terdapat dosen yang belum terampil dalam memanfaatkan media belajar, selanjutnya belum maksimalnya kegiatan belajar online. Dengan nilai akhir IVAS adalah 4,03. Adapun hasil interpretasi nilai EVAS dan IVAS adalah dengan rank sama dengan skor tertinggi dikurangi skor terendah dibagi jumlah klasifikasi. Dengan begitu, hasil yang dapat diperoleh adalah bahwa nilai EVAS dari Fisip Untirta adalah 3,84, yang berarti strategi yang diterapkan Fisip Untirta saat ini memiliki sedang atau moderat dalam merespon berbagai faktor di lingkungan eksternalnya. Selanjutnya, nilai IVAS dari Fisip Untirta adalah 4,03, yang memiliki arti strategi yang diterapkan Fisip Untirta saat ini memiliki kemampuan yang baik dalam merespon berbagai faktor di lingkungan internalnya. Kemudian dari nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam strategi kuadran SWOT. Dengan dilihat dari nilai-nilai EVAS dan IVAS, maka berada di kuadran 1 yang berarti mendukung strategi agresif. Dengan alasan karena Fisip Untirta memiliki peluang dan kekuatan yang baik sehingga dapat mendapatkan dua hal tersebut. Dengan demikian, strategi yang harus diterapkan atau digunakan pada kuadran 1 ini adalah dengan memaksimalkan strategi-strategi dan memiliki inovasi-inovasi di mana mendukung pertumbuhan strategi yang agresif. Baiklah, sekian dari video ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.